Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita ketemu lagi dalam tematik 5, tema 2, subtema 3 dengan muatan SPDP. Kali ini kita akan belajar KD 3.1 memahami gambar cerita. Bab yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah 1. Gambar cerita, 2. Ciri-ciri gambar cerita, 3. Ragam gambar cerita, dan 4. Membuat gambar cerita. Kita awali dengan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah seperti tampak pada gambar ini. Gambar cerita di samping berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Ini adalah judulnya. Jika kita perhatikan, di dalam gambar cerita di samping mengandung unsur-unsur, yaitu ada gambar, ada tulisan, dan ada dialog. Selanjutnya yang kedua, ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, memiliki unsur insintrik. 2. Menggunakan bahasa percakapan. 3. Bersifat proporsional. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. 5. Terdapat penggambaran watak. 6. Memiliki balon kata. 7. Mengandung unsur humor. 1. Memiliki unsur insintrik. Maksudnya, karya gambar cerita memiliki unsur insintrik seperti pada cerita pada umumnya. Gambar cerita juga memiliki tema cerita, tokoh, latar, alur, sudut pandang, karakteristik, dan pesan atau amanat. Unsur-unsur insintrik tersebut disajikan dalam bentuk gambar, tulisan, atau simbol. 2. Menggunakan bahasa percakapan. Salah satu ciri-ciri gambar cerita yang khas adalah menggunakan bahasa percakapan. Pada gambar cerita, bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan sehari-hari agar mudah dipahami oleh pembaca. 3. Bersifat proporsional. Panel pada karya gambar cerita biasanya berbentuk kotak-kotak berjajar dan di dalamnya digunakan untuk mengisi gambar dan teks. Contohnya seperti ini. Ini adalah panel kotak-kotak yang terdapat pada gambar cerita yang digunakan untuk mengisi gambar, ini gambarnya, dan teks. Selain itu, gambar cerita harus bersifat proporsional agar pembacanya hanyut secara emosional atau perasaan ketika melihat dan membacanya. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Isi dari gambar cerita yang baik cenderung menonjolkan sifat kepahlawanan. Nah, sifat kepahlawanan tidak selalu cerita tentang pahlawan-pahlawan perjuangan, tetapi tentang kebaikan seseorang yang dianggap pahlawan bagi orang lain. Misalnya, ini contohnya adalah sekelompok anak yang bermain bersama, kemudian salah satunya terjatuh dan yang lainnya akan menolong dan membantunya. 5. Terdapat penggambaran watak. Hal ini berkaitan dengan unsur insintriknya. Penggambaran watak harus jelas untuk mempermudah pembaca memahami karakteristik tokoh yang ada pada gambar cerita tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada cuplikan gambar cerita, yaitu pada kolom kalimat terdapat bacaan, semut melihat seorang pemburu dengan hati-hati mendekati pohon tempat merpati hinggap. Dan ia pun mulai membidik si burung merpati dengan senapannya. Si semut yang merasa berhutang budi pada burung merpati yang telah menolongnya langsung bergegas memanggil teman-temannya untuk menyerbu si pemburu dan menggigit kakinya agar tidak menembak si burung merpati. Nah, di sini penggambaran watak
C. Burung yang baik hati pernah menolong si semut. Kemudian penggambaran watak si semut adalah penggambaran watak yang tahu balas budi dan tahu berterima kasih. Sedangkan penggambaran watak si pemburu adalah penggambaran watak seseorang yang tidak mau menjaga lingkungannya. Keenam, memiliki balon kata. Salah satu ciri-ciri gambar cerita yang juga khas adalah memiliki balon kata. Balon kata atau balon ucapan yang dalam bahasa Inggris disebut speech bubble merupakan tempat untuk menulis percakapan atau kata-kata yang diucapkan tokoh. Bentuk dari balon kata adalah bermacam-macam tergantung fungsinya, yaitu ada yang berbentuk seperti balon, awan, kotak, lingkaran bergelombang, dan sebagainya, dengan ekor yang mengarah ke tokoh yang berbicara. Kamu mungkin sudah sering melihatnya pada komik. Nah, ini adalah contoh balon kata. Balon kata dengan garis yang tidak terputus-putus dan memiliki ekor, ini adalah contoh balon kata teks yang memuat percakapan tokoh pada gambar cerita. Sedangkan balon kata yang dengan garis putus-putus ini dan memiliki ekor, ini biasanya contoh balon kata pikiran atau sesuatu yang dipikirkan atau kata-kata yang dipikirkan oleh tokoh dalam gambar cerita. Sedangkan ini adalah contoh caption atau keterangan yang ada di dalam gambar cerita atau komik. Selanjutnya, yang ketujuh, mengandung unsur humor. Gambar cerita harus terdapat humor ringan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk mencairkan emosi pembaca. Nah, ini adalah contoh dari unsur humor yang terdapat dalam sebuah gambar cerita. Di sini ada percakapan, ini yang disebut dengan balon kata, ini mengarah kepada orang yang sebelah kanan, artinya adalah orang yang di sebelah kanan ini yang sedang berbicara. Tumben belajar bro, biasanya santai gitu. Nah, kemudian lawan bicaranya menjawabnya, Indonesia berat bro, nggak bisa matematika dibilang bodoh. Nah, ini adalah hanyalah unsur humor, karena sebenarnya yang terjadi tidaklah demikian. Selanjutnya adalah ragam gambar cerita. Ada bermacam-macam ragam gambar cerita. Yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Adalah cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan bentuk tulisan secara singkat atau seperlunya. Yang kedua, komik adalah cerita dalam bentuk gambar yang dijelaskan dengan bentuk tulisan. Yang ketiga, pamflet adalah surat selebaran. Keempat, cover adalah sampul atau kulit buku pada bagian majalah ataupun buku. Kelima, kartun adalah gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Dan yang keenam adalah karikatur, adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan dan sindiran. 4. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Alat dan bahan disesuaikan dengan teknik yang akan digunakan. Misalnya, teknik basah atau teknik kering yang akan digunakan. 2. Menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat nanti. Tema bisa berdasarkan lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri. 3. Membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar dapat pilih yang terbaik. Dan yang keempat, menyelesaikan gambar. Setelah terpilih sketsa yang terbaik, selanjutnya menyempurnakan gambar dan mewarnainya. Nah, sekarang tugas buat kalian, yaitu membuat gambar cerita dengan tema disuruh ibu menyapu halaman. Ketentuannya terdiri dari 4 kotak berjajar atau panel. Ada 4 ya anak-anak. Yang kedua,
memenuhi unsur dari ciri-ciri gambar cerita dan dikerjakan di buku tulis serta dikumpulkan pada hari Sabtu bersamaan pada saat orang tua kalian mengumpulkan dan mengambil tugas. Demikian untuk pertemuan kita kali ini anak-anak. Jangan lupa untuk selalu semangat belajarnya, semangat beribadahnya, semangat membantu orang tua di rumah, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.